Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan dan karunia. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dalam mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang ini. Tak lupa juga kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama, perkenalkan, nama saya Maula Karimah Priastuti, nomor absen 18. Seperti yang kita tahu, Allah dan Rasulnya banyak sekali memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Jadi kita bisa bayangkan, sholat sebagai tiang dari sebuah bangunan yang bernama agama Islam. Jika tiang tersebut roboh ataupun goyah, maka bangunan tersebut akan juga terkena dampaknya. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, yang artinya, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Pada firman ini, Allah berindikasi untuk menggunakan kata perintah, yang berarti kita sebagai umatnya wajib untuk menjalankannya. Selain itu, sholat juga mempunyai banyak sekali keutamaan yang besar. Dalam suatu riwayat hadis, Rasulullah SAW bersabda, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh dan asar, maka mereka akan mendatanginya meskipun dengan merangkak. Pada hadis riwayat Imam Bukhari tersebut semakin memberikan kejelasan tentang keutamaan sholat. Dalam sholat subuh saja sudah banyak pahala yang dapat kita peroleh. Salah satunya adalah mendapat kesaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dengan sholat-sholat wajib yang lainnya. Allah begitu banyak sekali menawarkan pahala bagi orang-orang yang mengerjakannya. Sholat tidak hanya sebagai kewajiban yang wajib untuk ditunaikan, tetapi juga sebagai pembuktian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, mengapa masih banyak orang yang meninggalkan sholat tanpa rasa sesal di hatinya? Lalu, berapa banyak orang yang meninggalkan sholat hanya untuk aktivitas dunia belaka? Pertanyaan tersebut seharusnya kita dapat menjawabnya dengan menangkalnya dan mengatakan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa untuk membedakan seorang mukmin dan seorang munafik adalah dengan dilihat sholatnya. Lalu, bagaimana dengan nasib-nasib orang yang tadi? Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, maka celakalah orang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata celaka untuk menggambarkan orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan kata-kata celaka tersebut sering juga Allah menggambarkan untuk orang-orang kafir dan munafik. Berarti dapat dikatakan orang yang lalai terhadap sholatnya dapat disejajarkan dengan orang munafik dan orang kafir. Terakhir, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.